Pertemuan kemarin kita membahas Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrud. Namrud mengaku bisa menghidupkan orang yang mati, kan tetapi beda antara Allah Sang Pencipta yang benar-benar bisa menghidupkan orang mati. Kalau Namrud makhluk, yaitu ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa seperti Kholik. Kholik dengan makhluk jauh bedanya. Allah menjelaskan di sini ceritanya Nabi Uzair. Nabi itu ada yang diutus menyampaikan wahyu kepada umatnya, namanya Nabi utusan, dan ada Nabi yang jumlahnya banyak yang tidak disuruh menyampaikan apa-apa kepada umat. Jadi Nabi itu ada dua. Di sini Nabi Uzair. Nabi Uzair ketika jalan-jalan di Baitul Maqdis, ketepatan waktu itu Baitul Maqdis ada desa yang roboh. Jalan-jalan ke Baitul Maqdis dan bekalnya itu sekeranjang buah tin dan segelas anggur. Setelah melihat itu berkata begini, bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Sama Allah, Nabi Uzair itu diambil ruhnya, diambil ruhnya, dan setelah diambil ruhnya maka Nabi Uzair itu mati, meninggal. Setelah meninggal terus selama 100 tahun dihidupkan kembali. Terus artinya di sini Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa menciptakan mati suri, lalu hidup kembali. Bahkan 100 tahun lamanya, mati surinya lama, 100 tahun. Kembali kepada yang dibawa Nabi Uzair, makanan itu tidak berubah. Ditanya sama Allah, kamu sudah berapa tahun atau berapa matinya, atau ada di sini sudah berapa? Nabi Uzair menjawab, karena makanannya Nabi Uzair itu sekeranjang tin, tidak berubah. Minumannya juga tidak berubah, segelas anggur. Kalau sekarang segelas anggur, perasan anggur, tidak berubah. Maka Nabi Uzair mengira masih tidur 1 hari, padahal itu mati. Fakubito, diambil ruhnya. Tidak tahu bahwasanya Nabi Uzair itu sudah mati. Kemudian oleh Allah diteruskan, coba lihat kendaraanmu, himar, kendaraannya himar. Tulang belulangnya itu sudah berserakan. Himar hewan, tulangnya sudah berserakan. Coba lihat ya, menghidupkan itu himar. Bagaimana ketika tulang yang putih bisa
dihidupkan kembali. Sama Allah, tulang belulangnya himar yang sudah mati ini kan, kalau peresan anggurnya tidak berubah, terus tinnya tidak berubah, tapi himarnya ini tulang belulangnya sudah berserakan. Kalau tulangnya berserakan kan sudah mati. Kaifanun sizuha, tulang belulang yang sudah berserakan hewan, sama Allah bisa dihidupkan kembali. Dengan cara bagaimana? Dengan cara tulangnya disusun dulu sebagaimana semula, seperti hewan, bentuknya seperti tulangnya hewan, antara kepala, buntut sama semuanya. Kemudian dikasih daging dan oleh Allah diberi ruh. Terus himar itu merengek. Saya tidak akan mencontohkan suaranya himar, karena suaranya himar paling jeleknya suara, katanya di Al-Quran disebutkan seperti itu. Gak usah dicontohkan suaranya himar. Intinya himar itu tulang belulangnya dikumpulkan, disusun, dan diberi daging, diberi roh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka himar itu jadi hidup kembali. Setelah itu bahwasanya bisa mengambil, oh begini caranya Allah menghidupkan. Qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Ini kan sama dengan kekaromahan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika dulu waktu mondok sama ibunya disuruh hati-hati di pondok. Jangan sampai mencuri di pondok, kata ibunya, kalau nggak salah seperti itu. Pokoknya harus hati-hati di pondok, jangan sampai melanggar syariat di pondok. Syekh Abdul Qadir Jailani waktu mau berangkat bawa bekal, ketemu sama perampok, dikasih tahu saya bawa bekal begini ini. Ya terus diambil mungkin sama perampoknya. Syekh Abdul Qadir Jailani karomahnya, salah satu karomahnya ialah bisa menghidupkan ayam yang sudah tulang belulang, yang sudah tinggal tulang belulang. Karena ada satu masyarakat yang menilai kok Syekh Abdul Qadir Jailani senang makan enak-enak, maka Syekh Abdul Qadir Jailani, coba kamu kalau bisa boleh makan enak-enak. Ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani, makan ayam kalau sudah bisa menghidupkan tulang belulangnya menjadi hidup kembali. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani ini diantara tanda-tanda karomah yang diberikan Allah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Allah juga menampakkan hal seperti itu kepada Nabi Uzair terhadap himarnya. Seperti itu. Dan ditutup dengan bacaan wa in qala Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, "Ani kaifa tuhyil mauta." Allah menanyakan kepada Nabi Ibrahim, "Apakah kamu tidak iman Ibrahim?" Bukan, tapi tidak ketemu ya, cuman diceritakan, difirmankan oleh Allah. Qala bala walakin yatma'inna qalbi, untuk meyakinkan bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Sama Allah, Nabi Ibrahim disuruh mengambil 4 burung, 4 hewan yang bisa terbang. Sudah sigar Ibrahim, diketok-ketok Ibrahim. Nabi Ibrahim disuruh ngambil 4 hewan yang bisa terbang.
Nabi Ibrahim mengambil tusan, merak, nasron gagak, nasron elang, uruban gagak, dikan ayam jago. Sama Nabi Ibrahim ini 4 hewan ini, merak yang besar itu, elang yang hebat ketika memangsa buruannya dari atas langsung bisa ke bawah, gagak juga yang berkeliaran, dikan ayam jago. 4 hewan ini disuruh ketok, sigar, disuruh pisah. Terus Nabi Ibrahim caranya gimana? Dan menurut musannif di tafsir Jalalain itu daging dan bulunya disuruh kumpulkan. Nah, kan ini jelas-jelas mati kalau daging dan bulunya sudah berkumpul. Kepalanya dipegang Nabi Ibrahim, letakkan di gunung. Nah, daging dan bulunya 4 hewan ini sudah berkumpul, sudah bercampur, terus letakkan di gunung. Kalau di sini Gunung Semeru, gunung mana, Gunung Tongo ada. Karena 4 kepalanya dipegang sama Nabi Ibrahim. Panggil Ibrahim. Maka ketika dipanggil, jus-jus dari hewan yang sudah disembelih tadi itu bisa sempurna lagi seperti semula. Yang merak jadi merak lagi, yang elang jadi elang lagi, yang gagak jadi gagak lagi, yang ayam jadi ayam lagi. Ini kan seperti sulap kan seperti itu. Artinya Allah menunjukkan kekuasaannya kepada Nabi Ibrahim. Dan kalau menghidupkan orang mati, di ceritanya Nabi Musa itu kan ada juga. Ketika ada pembunuhan, tidak tahu siapa yang membunuh, maka Allah menyuruh nyembelih sapi, dan orang yang mati itu disuruh pukul dari buntutnya sapi, hidup kembali dan bisa menceritakan siapa yang membunuh dia gitu. Artinya Allah benar-benar kuasa menghidupkan yang mati-mati hidup, yang hidup mati. Karena barang yang hidup itu sangat berharga. Ada ungkapan ketika mati, kalau orang alim ilmunya berjalan masih mendapatkan pahala. Tapi ketika orang mati lebih bermanfaat orang yang hidup, karena ketika mati sudah tidak bisa apa-apa. Dari situ Allah bisa membuat orang hidup, membuat orang mati, membuat hewan yang mati menjadi hidup, hewan yang hidup menjadi mati. Itu kan beda dengan pengakuan Namrud, yang Namrud itu tidak bisa apa-apa. Raja Namrud tidak bisa apa-apa kalau Allah Maha Kuasa. Tapi ketika kita mengenal Allah dengan kekuasaannya, karena Allah Maha Kuasa dari dulu sampai sekarang tetap Maha Kuasa. Artinya kalau cocok dengan menghidupkan Korea, bisa. Seperti tsunami di Aceh, ketika tsunami kan sekarang hidup lagi. Seperti peninggalan itu kan bisa dihidupkan lagi. Kuasa Allah. Bukan hanya contoh-contoh yang tadi kekuasaan Allah. Allah itu
Wallahu ala kulli syai'in qadir, meliputi segalanya kuasanya. Dan ketika Nabi Uzair, Nabi Ibrahim diberi tanda yang secara jelas khusus baginya, itu tambah yakin, ya, yakin. Musyahada ini yakin, alima musyahadatan yakin, artinya kita harus yakin juga Allah itu maha kuasa. Ketika kita sudah mengenal Allah maha kuasa dengan kekuasaannya, maka kita harus hati-hati siapa Allah itu. Allah itu seperti yang saya jelaskan dulu di pertemuan pertama kali, wajib ada dan memang ada, mempunyai sifat kesempurnaan jauh dari sifat kekurangan. Diteruskan dengan dauhnya Kiai Haji Nawawi Sidogiri, Allah itu bukan seperti di bayanganmu itu, angan-angan di bayanganmu. Bayanganmu yang ada di angan-anganmu itu makhluk. Jadi laisa kamitslihi syai'un. Di samping ala kulli syai'in qadir, laisa kamitslihi syai'un. Azizun hakimun, maha sempurna. Allah itu ada, wajib ada, mempunyai sifat kesempurnaan jauh dari sifat kekurangan, tidak sama dengan makhluk. Karena tidak secara logika, kalau pencipta pasti tidak sama dengan yang diciptakan. Kalau kata ulama Madura, ada pantun, nyimpat pau ngening pau, jeng lajengan tale bula, reng tak tau oma tau, jeng bejengan saku Allah. Ini kan sempat difilmkan di film apa itu, yang pakai layang-layang dan bula itu, Tuhan dikejar itu benar, tidak benar, itu salah. Artinya bayangan yang ada di angan-angan kita itu bukan Allah, itu makhluk. Dan jangan sampai kita itu karena sudah kenal kepada Allah maha makhluk atau bayangan. Karena kalau ada makhluk pasti ada yang kan, berarti kan semua makhluk bukan pencipta. Jangan sampai kebalik, jangan sampai susah ketika gak punya uang. Ini masuk sudah. Kalau gak punya uang susah, itu tidak boleh. Karena uang cuman bayangan yang maha kuasa Allah. Masih punya Tuhan, yaitu Allah, masih punya Allah. Jadi jangan susah, harus dibedakan antara bayangan, antara Allah, harus dibedakan antara Khalik Allah pencipta dan makhluk ciptaannya. Dan Allah maha sempurna fi sun'ihi, di dalam ciptaannya, kan begitu. Mungkin hikmah dari kajian ini, kita yakinkan bahwasanya Allah maha kuasa atas segala-galanya dan tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Raja Namrud juga gak sama, semuanya gak sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kajian malam hari ini. Semoga kajian malam Senin nanti sudah masuk bulan Ramadan sehingga pahala kajiannya semakin banyak. Amin ya rabbal alamin. Bila taufik wal hidayah malinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.